wanita cantik yang sombong, dan takdir yang aneh. Di sebuah desa kecil yang sunyi, dikelilingi oleh ladang hijau dan pepohonan tinggi, hiduplah seorang wanita yang terkenal karena kecantikannya yang luar biasa. Wajahnya bersinar seperti matahari pagi, rambutnya terurai seperti sutra, dan setiap orang yang melihatnya pasti mengaguminya. Namun, di balik kecantikan itu, tersembunyi hati yang penuh kesombongan. Hari demi hari, kecantikannya justru menjadi kutukan terbesar baginya. Orang-orang begitu memujinya, hingga ia mulai percaya bahwa dirinya lebih unggul dari siapapun. Ia memandang rendah orang lain dengan angkuh, berpikir, tak ada seorang pun di sini yang pantas untukku. Aku lebih baik, lebih cerdas, dan jauh lebih cantik dari mereka semua. Ketika pria-pria yang baik dan terhormat dari desa datang untuk melamar, ia tertawa mengejek. Kau, hanya seorang petani biasa? Seorang pria yang berbau ladang? Kau tidak pantas untukku, katanya. Kata-kata kasarnya menyakiti banyak hati, tetapi ia tak peduli. Kesombongan telah membutakannya dari kebaikan, rasa hormat dan cinta. Tak lama kemudian, orang-orang di desa mulai menjauhinya. Dulunya ia adalah kebanggaan komunitas, kini ia menjadi simbol keangkuhan. Anak-anak berbisik saat ia lewat, dan para tetua menggelengkan kepala berkata, kecantikan akan pudar, tetapi kesombongan akan menghancurkan. Namun, wanita itu tidak mendengarkan. Ia menghabiskan hari-harinya di depan cermin, mengagumi dirinya sendiri dan memimpikan seorang pria yang begitu istimewa hingga tak ada bandingannya. Namun, ia tidak menyadari, kesombongannya sedang menuntunnya menuju takdir yang aneh dan mengubah hidup, yang tak seorang manusia pun dapat bayangkan. Hari berganti bulan, dan keangkuhan wanita sombong itu semakin kuat. Banyak pria bangsawan dari desa-desa tetangga mendengar tentang kecantikannya, dan datang dengan hati yang tulus untuk melamarnya. Ada pedagang kaya, petani yang baik hati, dan beberapa cendekiawan terhormat, tetapi tak satu pun yang cukup baik di matanya. Setiap kali lamaran datang, ia akan memandang pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki, tertawa angkuh, dan mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Kau terlalu sederhana, katanya kepada yang satu. Kau tidak cukup tampan. Kepada yang lain. Dan kepada yang ketiga, pakaianmu tidak pantas untukku. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau, meninggalkan banyak pria baik yang terhina. Penduduk desa mulai berbisik di antara mereka sendiri. Hatinya telah membatu, kata seorang wanita tua. Dia menyembah kecantikannya sendiri, balas yang lain. Beberapa bahkan memperingatkannya dengan lembut, berkata, hati-hati, kesombongan membawa kehancuran. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Tetapi telinga wanita itu tuli terhadap hikmah. Ia percaya dirinya tak tersentuh, bahwa ia pantas mendapatkan pria yang sempurna dan langka seperti dirinya. Seiring waktu berlalu, penolakannya menjadi bahan pembicaraan di setiap pertemuan. Para ibu memperingatkan putra-putra mereka agar tidak mengejarnya, dan para tetua menggelengkan kepala dengan sedih. Namun, ia tetap memandang bayangannya setiap pagi dan tersenyum bangga, berkata pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, seseorang yang benar-benar istimewa akan datang untukku, seseorang yang lebih baik dari semua pria. Ia tidak tahu bahwa keinginannya akan segera terkabul, tetapi tidak dengan cara yang pernah ia bayangkan. Pertemuan di tepi sungai. Suatu sore yang cerah, wanita sombong itu berjalan menuju pinggiran desa, gaun sutranya menyentuh rumput tinggi. Langit cerah, dan suara burung bergema lembut di atas tepi sungai yang tenang. Ia sering datang ke sana untuk mengagumi bayangannya di air yang berkilauan. Satu-satunya teman yang benar-benar ia hargai adalah kecantikannya sendiri. Saat ia duduk di tepi sungai, menatap permukaan air yang berkilauan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Tak ada pria yang pantas untukku. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk menikahi manusia. Kata-katanya melayang terbawa angin, sombong, dan hampa. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Ia menoleh cepat dan melihat sosok aneh melangkah keluar dari bayangan. Seekor anjing putih besar dengan mata emas. Bulunya berkilauan di bawah sinar matahari, dan ia bergerak bukan seperti hewan biasa, melainkan dengan aura martabat yang tenang. Awalnya, wanita itu mengerutkan kening. Pergi sana, katanya tajam. Tetapi anjing itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia duduk dengan tenang di depannya, dan menatap dengan mata yang cerdas, hampir seperti mata manusia. Kemudian, yang membuatnya benar-benar terkejut, anjing itu berbicara, dengan suara yang jelas dan lembut. Jangan takut, katanya. Aku telah mengamatimu selama berhari-hari. Kau mencari cinta, tetapi hatimu terkunci di balik dinding kesombongan. Aku bisa menawarkan kesetiaan dan pengabdian yang tak pernah bisa diberikan oleh pria manapun. Wanita itu terdiam. Ia pikir ia sedang bermimpi. Anjing yang bisa bicara, itu mustahil. Tetapi suara hewan itu tenang dan bijak. Tidak menakutkan, tidak aneh, hanya tulus. Untuk sesaat, ia tertawa terbahak-bahak, mengira itu hanya tipuan pikirannya.
Namun jauh di lubuk hati, sesuatu dari perkataan anjing itu menyentuh hatinya. Seekor anjing menawarkan cinta, katanya mengejek. Mungkin memang itulah yang pantas kudapatkan, makhluk yang lebih setia daripada pria manapun. Ia berdiri dengan angkuh dan berkata, "Baiklah, jika tak ada pria di bumi yang pantas untukku, mungkin makhluk sepertimu akan pantas. Biarkan dunia melihat betapa istimewanya aku." Dan saat ia berjalan kembali ke desa, anjing putih itu mengikutinya dengan tenang. Baik dia maupun penduduk desa tak dapat membayangkan takdir apa yang akan terungkap. Pilihan yang membawa kehancuran. Ketika wanita itu kembali ke desa dengan anjing putih berjalan di sampingnya, semua orang menatap tak percaya. Anak-anak menunjuk, para tetua berbisik, dan para wanita menutup mulut karena terkejut. Namun, wanita sombong itu mengangkat dagunya tinggi-tinggi, pura-pura tidak menyadarinya. Kesombongan membara di hatinya seperti api. Ia merasa kuat, berbeda, dan tak tersentuh. Malam ITU, ia memanggil penduduk desa berkumpul di alun-alun. Dengan keyakinan dingin di matanya, ia mengumumkan, "Aku telah membuat keputusan. Karena tidak ada pria di desa ini, atau desa manapun, yang pantas untukku, aku akan menikahi anjing ini. Hanya dia yang telah menunjukkan kepadaku kesetiaan dan kekuatan yang tidak dimiliki para pria." Kerumunan tersentak. Seorang pria tua berdiri dan berkata, "Putriku, apakah kau sudah gila? Ini bukanlah pilihan bagi seorang manusia. Allah menciptakanmu dengan kehormatan. Jangan kau buang begitu saja." Tetapi wanita itu tertawa mengejek. "Kau bicara tentang kehormatan? Kehormatan adalah untuk mereka yang memiliki seseorang yang setara dengan mereka. Katakan padaku, siapa di antara kalian yang setara denganku?" Kata-katanya membelah udara seperti pisau. Penduduk desa menundukkan pandangan, sedih oleh keangkuhannya. Anjing putih ITU berdiri diam di sampingnya. Mata emasnya tenang, hampir sedih. Seolah ia sudah tahu bahwa kesombongan wanita ini akan membawanya pada kehancuran. Hari-hari berlalu, dan keputusan aneh wanita itu menjadi pembicaraan di setiap rumah. Beberapa mengira ia dikutuk, yang lain percaya ia sedang menguji kehendak Tuhan. Namun, tak peduli apapun yang dikatakan orang, ia tetap teguh. "Aku akan menikahi anjing ini," ia menyatakan berulang kali, dan menunjukkan kepada dunia bahwa aku memilih siapapun yang kusukai. Akhirnya, ia bersiap untuk upacara. Ia mengenakan gaun putih menjuntai, rambutnya berkilauan seperti sutra. Di leher anjing, ia memasang kalung bunga merah dan putih. Orang-orang berkumpul dari jauh untuk menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan. Seorang manusia menikahi seekor binatang. Beberapa datang karena penasaran, yang lain karena kasihan. Saat matahari mulai terbenam, wanita itu berdiri dengan bangga di samping anjing. Ia tersenyum dan mengangkat tangannya ke langit. "Biarlah ini menjadi takdirku," katanya lantang. "Tak seorang pun di dunia ini yang pantas untukku, hanya makhluk ini yang mengerti kesetiaan dan keheningan." Para penduduk desa menggelengkan kepala dengan sedih. Mereka tahu bahwa kesombongan telah melahapnya sepenuhnya. Dan saat bayangan malam semakin panjang, kesedihan yang hening menyebar di kerumunan. Karena mereka merasa bahwa sesuatu yang tragis akan segera terjadi. Hari pernikahan dan penyesalan yang sunyi. Hari pernikahan tiba. Hari yang akan dikenang di desa selama beberapa generasi. Matahari pagi terbit dengan tenang, tetapi udara terasa berat, seolah-olah langit sendiri tidak menyetujui apa yang akan terjadi. Burung-burung diam, dan angin membawa keheningan yang aneh. Wanita sombong itu mengenakan gaun terbaiknya, sutra putih murni dengan sulaman emas. Di pergelangan tangan dan lehernya, ia mengenakan perhiasan berkilauan yang memantulkan sinar matahari. Ia memandang dirinya di cermin dan tersenyum, berbisik, "Tak seorang pun akan melupakan hari ini. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak seperti orang lain." Di luar, penduduk desa berkumpul bergumam tak percaya. Beberapa datang untuk menyaksikan apa yang mereka anggap sebagai kegilaan. Yang lain datang berharap ia akan berubah pikiran. Para wanita tua berdoa dalam hati, semoga Allah membimbing hatinya. Tetapi wanita ITU berdiri tegak, matanya dipenuhi kesombongan dan pembangkangan. Kemudian anjing putih itu muncul, bulunya disikat bersih dan berkilauan. Di lehernya terdapat kalung bunga mawar merah dan melati putih. Penduduk desa tersentak saat wanita itu berjalan dengan bangga menuju hewan itu, dan berdiri di sampingnya seolah-olah itu adalah seorang mempelai pria. Seorang tetua desa mencoba untuk terakhir kalinya menghentikannya. "Putriku," ia memohon dengan lembut. "Kau diciptakan untuk hidup dengan kehormatan di antara manusia, bukan rasa malu di antara binatang. Tindakan ini hanya akan membawamu pada penyesalan." Tetapi wanita itu berpaling dengan dingin. "Kalian semua menolak untuk memahamiku," katanya. "Anjing ini setia. Tidak seperti pria manapun yang pernah kukenal. Jika dunia ingin mengejekku, biarlah. Aku tidak takut pada siapapun." Dengan ITU, ia menarik napas dalam-dalam dan meletakkan sebuah cincin pita perak kecil pada pita yang diikat di sekitar kaki anjing.
Kerumunan terdiam. Momen ITU terasa tidak nyata, menyakitkan, dan tak terlupakan. Beberapa penduduk desa mulai menangis, menyadari bahwa kesombongan telah membawanya jauh dari jalan akal sehat dan iman. Yang lain membisikkan doa, berharap Allah akan mengampuni hatinya yang bodoh. Ketika upacara berakhir, wanita ITU tersenyum bangga dan menggiring anjing ITU ke rumahnya. Orang-orang menyaksikan dalam keheningan, diselimuti kesedihan yang mendalam. Mereka tahu bahwa ini bukanlah cinta. ITU adalah hukuman yang ditulis oleh takdir, lahir dari keangkuhannya. Malam itu, saat ia duduk di samping suami barunya, cahaya bulan jatuh di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekosongan yang aneh jauh di dalam dirinya. Bisikan sunyi yang mengatakan, "Kau mungkin telah memenangkan perhatian dunia, tetapi kau telah kehilangan jiwamu." Pelajaran kesetiaan dan kesunyian. Minggu berganti bulan setelah pernikahan aneh itu, dan desa perlahan kembali ke rutinitasnya. Namun, kisah tentang wanita yang menikahi anjing itu menyebar jauh dan luas. Para pelancong membicarakannya dengan rasa tidak percaya. Beberapa mengejek kesombongannya, yang lain merasa kasihan atas kesepiannya. Tetapi di dalam rumah kecilnya, di pinggiran desa, kehidupan mengambil ritme yang tak terduga. Anjing putih ITU tetap setia di sisinya. Kemanapun ia pergi, mengambil air, ke ladang, atau berdoa di halaman rumahnya. Anjing ITU mengikuti dengan tenang, tidak pernah meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Ketika ia duduk untuk makan, anjing ITU akan menunggu dengan sabar, tidak pernah menuntut atau menggeram. Ketika malam menjadi dingin, ia akan tidur di dekat pintu, menjaganya dari bahaya. Pada awalnya, wanita itu merasa bangga dengan pengabdiannya. "Lihat," katanya pada dirinya sendiri. "Tak ada pria yang bisa sesetia ini. Aku benar selama ini." Tetapi seiring berjalannya hari, hatinya mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Kesunyian. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan, tidak ada percakapan. Hanya persahabatan yang tenang dari makhluk yang tidak bisa berbagi pikirannya atau menghibur kesepiannya. Suatu pagi saat ia melihat ke cermin, ia melihat matanya tidak lagi berkilauan dengan kesombongan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan namanya. Ia menoleh ke arah anjing ITU dan berkata dengan lembut, "Kau baik, tetapi mengapa hatiku masih terasa kosong?" Anjing itu menatapnya dengan mata lembut, seolah mengerti. Ia meletakkan kepalanya di kaki wanita itu dan menghela napas dalam-dalam, sebuah suara yang penuh cinta dan kesedihan. Pada saat itu, ia menyadari bahwa hewan ini, makhluk yang pernah ia ejek, telah menunjukkan padanya arti kesetiaan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Suatu malam, saat matahari terbenam di balik bukit, penduduk desa mendengar gonggongan. Seekor binatang liar mendekati rumah wanita itu, tetapi sebelum bisa menyakitinya, anjing putih itu melompat ke depan dan mengusirnya. Penduduk desa melihat semuanya. Mereka kagum, anjing itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Malam itu, saat ia duduk di samping perapian, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Dia menjagaku, menemaniku, dan tidak pernah mengeluh, namun aku mengejek setiap orang yang ingin peduli padaku." Suaranya bergetar karena rasa bersalah. Mungkin hewan yang sebenarnya bukanlah dia, tetapi aku. Anjing ITU mengangkat kepalanya dan menatapnya sekali lagi. Matanya bersinar lembut dalam cahaya api. Seolah-olah Allah sendiri sedang menunjukkan kepadanya bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada kecantikan atau kesombongan, tetapi pada kerendahan hati dan cinta. Perubahan dan pertobatan yang tulus. Minggu berubah menjadi bulan, dan kesombongan wanita itu mulai memudar seperti debu yang terbawa angin. Wanita cantik yang pernah menertawakan orang lain kini hidup dalam kesendirian yang tenang, satu-satunya teman adalah anjing putih setia yang tak pernah meninggalkannya. Tawa yang dulu ia sukai dari orang lain telah digantikan oleh bisikan. Bisikan kasihan, rasa malu, dan kesedihan. Ketika ia berjalan melewati desa, orang-orang memalingkan wajah mereka. Anak-anak terkikik di balik tangan mereka, dan para tetua menghela napas kecewa. Ia bisa merasakan penilaian mereka menusuknya seperti pisau. Langkahnya menjadi lebih lambat setiap hari. Dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepalanya dalam kerendahan hati. Di malam hari, ketika dunia hening, ia akan duduk di dekat jendela dan memperhatikan bintang-bintang. Air mata mengalir di pipinya saat ia berbisik, "Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku menukar kehormatanku dengan kesombongan. Aku mencari keagungan dan menemukan kesepian." Anjing ITU yang selalu setia, akan duduk di sampingnya, menyandarkan kepalanya di pangkuannya seolah ingin menghiburnya. Kehangatannya adalah satu-satunya cahaya dalam malamnya yang dingin dan gelap. Ia akan membelai bulunya yang lembut dan berbisik, "Kau pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Kau telah menunjukkan kesetiaan, sementara aku hanya memberikan keangkuhan." Suatu malam, setelah hari yang panjang dalam keheningan, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, "Aku salah. Aku pikir kecantikan membuatku kuat. Aku pikir kesombongan membuatku hebat. Tetapi keduanya membuatku buta.
Suaranya bergetar. Aku sekarang melihat bahwa kecantikan sejati adalah kebaikan, dan kekuatan sejati adalah kerendahan hati. Saat ia berbicara, setetes air mata jatuh ke bulu anjing. Hewan itu menengadah dengan mata penuh kasih, mata yang tampak hampir seperti manusia. Seolah-olah Allah sedang berbicara melalui makhluk itu, mengingatkannya bahwa setiap jiwa, tidak peduli seberapa rendah atau sederhananya, pantas mendapatkan rahmat dan cinta. Sejak hari itu, ia mulai berubah. Ia berhenti peduli pada cermin atau pujian. Ia mulai membantu penduduk desa yang miskin, berbagi makanan, dan merawat anak yatim. Tetapi tak peduli apapun yang ia lakukan, hatinya masih membawa beban masa lalunya. Sebuah pengingat bahwa kesombongan, setelah dipeluk, meninggalkan luka yang dalam di jiwa. Setiap malam, ia berdoa, "Ya Allah, ampuni aku. Aku buta. Terima kasih telah mengirimkan pelajaran kepadaku dalam wujud makhluk setia ini." Dan dalam keheningan yang menyusul, napas lembut anjing itu adalah satu-satunya jawabannya, tanda pengampunan, kesetiaan, dan rahmat ilahi. Visi malam dan harapan baru. Pada suatu malam yang dingin, setelah hari yang panjang dalam refleksi sunyi, wanita itu duduk di samping lampu minyak kecilnya, nyala api yang redup berkedip dalam kegelapan. Anjing putih yang setia terbaring damai di dekat kakinya, bernapas perlahan. Ia memandang hewan itu dan berbisik, "Kau telah menunjukkan kepadaku apa yang tidak bisa ditunjukkan oleh manusia manapun, kesabaran, kesetiaan, dan cinta tanpa kata-kata." Hatinya terasa berat, karena rasa bersalah dan kerinduan. Ia merasa hampir hancur, terombang-ambing antara rasa malu masa lalunya dan harapan sunyi bahwa Allah mungkin akan mengampuninya. Kelelahan karena air mata, ia akhirnya menutup mata dan jatuh ke dalam tidur lelap. Malam itu, ia memimpikan mimpi yang berbeda dari yang lain. Langit di atasnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dalam cahaya itu turun sesosok yang berseri-seri. Seorang malaikat berpakaian putih, dengan mata yang memancarkan rahmat dan kebenaran. Ia gemetar saat malaikat itu berbicara dengan suara yang memenuhi langit dan hatinya. "Wahai wanita, kau diciptakan dalam kecantikan, dan Allah memberimu kehormatan, tetapi kau menukar kehormatan ITU dengan kesombongan. Kau memandang rendah orang lain, dan lupa bahwa semua jiwa setara di hadapan Sang Pencipta. Kau mencari cinta dalam keangkuhan, tetapi cinta sejati hanya ada dalam kerendahan hati." Wanita ITU menangis dalam mimpinya, lututnya tenggelam dalam cahaya lembut di bawahnya. "Aku tahu," ia menangis. "Aku buta. Aku pikir kecantikanku adalah hadiah untuk disembah, bukan untuk disyukuri. Aku telah menzalimi diriku sendiri." Ekspresi malaikat itu melunak. "Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang," katanya. "Tetapi pertobatan harus datang dari hati. Kau diajari sebuah pelajaran bukan melalui hukuman, tetapi melalui rahmat. Makhluk setia di sampingmu tidak dikirim secara kebetulan. Ia dikirim sebagai cerminan dari apa yang kau kurang, kesetiaan, kerendahan hati, dan cinta." Wanita ITU mengangkat matanya. Air mata mengalir seperti hujan. "Kalau begitu, masih ada harapan bagiku?" tanyanya dengan lemah. "Ya," jawab malaikat ITU. "Ada harapan bagi semua yang kembali kepada Allah dengan tulus. Bebaskan hatimu dari kesombongan, penuhi dengan rasa syukur, dan jiwamu akan menemukan kedamaian lagi." Dengan ITU, cahaya menjadi lebih terang hingga menyelimutinya sepenuhnya. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia ketahui, kehangatan pengampunan. Ketika ia terbangun, matahari pagi bersinar melalui jendela. Udara terasa segar dan tenang. Anjing putih ITU masih berbaring di sampingnya, mengawasinya dengan tenang. Ia meletakkan tangannya di kepala anjing ITU dan berbisik, "Kau adalah ujianku dan guruku." Sejak saat ITU, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Keangkuhan yang dulu menguasai hatinya telah lenyap, digantikan oleh kerendahan hati, kedamaian, dan iman yang baru ditemukan. Akhir yang damai dan warisan kerendahan hati. Pagi setelah mimpinya, wanita itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, kedamaian. Untuk pertama kalinya, hatinya sunyi, pikirannya tenang. Gema kata-kata malaikat itu berlama-lama di dalam dirinya, seperti melodi harapan. Pertobatan harus datang dari hati. Ia bangkit sebelum fajar, membasuh wajahnya dengan air dingin, dan menggelar sajadahnya dalam cahaya lembut pagi. Saat ia mengangkat tangannya dan membisikkan, "Allahu Akbar," air mata mulai mengalir bebas dari matanya. Setiap tetes air mata membawa pergi debu kesombongan yang telah lama mengeruhkan jiwanya. Dalam sujudnya, ia berdoa dengan segenap hati. "Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kau memberiku kecantikan, dan aku mengubahnya menjadi keangkuhan. Kau memberiku kehormatan, dan aku mengubahnya menjadi rasa malu. Tetapi Engkau, wahai yang Maha Penyayang, dapat mengubah kegelapanku menjadi cahaya. Ampuni aku dan biarkan aku memulai kembali." Suaranya bergetar dengan ketulusan. Dan saat ia menyelesaikan doanya, ia merasakan sesuatu terangkat, beban yang telah ia tanggung terlalu lama. Sejak hari ITU, hidupnya berubah total.
Wanita yang pernah membanggakan kecantikannya, kini menutupi dirinya dengan kerendahan hati. Ia tidak lagi melihat ke cermin untuk mengagumi bayangannya. Sebaliknya, ia melihat ke mata orang miskin, anak yatim, dan yang kesepian, dan melihat bayangan dirinya yang lama, yang sangat membutuhkan kasih sayang. Ia mulai memasak makanan untuk para pelancong yang lapar, menawarkan tempat berlindung bagi para janda, dan merawat yang sakit. Penduduk desa yang pernah membisikkan namanya dengan rasa malu kini membicarakannya dengan kekaguman. Dia telah berubah, kata mereka dengan lembut. Wajahnya bersinar bukan karena kesombongan, tetapi karena kedamaian. Anjing putih itu tidak pernah meninggalkannya. Setiap pagi, ia berjalan di samping wanita itu saat ia membawa makanan untuk yang membutuhkan. Ketika ia berdoa, anjing itu duduk tenang di dekat sajadahnya. Orang-orang mulai melihat ikatan di antara mereka bukan sebagai kegilaan, tetapi sebagai simbol, tanda rahmat dan transformasi. Seiring waktu berlalu, wanita itu dikenal karena kelembutannya. Ia akan berkata kepada mereka yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Jangan memandang rendah siapapun. Bahkan makhluk terkecil pun dapat membawa pelajaran terbesar. Aku belajar kerendahan hati dari seekor anjing. Dan melaluinya, aku menemukan jalan kembali kepada Allah. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan membelai bulu anjing putih itu dan berbisik. Kau adalah hukumanku, cerminku, dan keselamatanku. Dan saat makhluk setia itu beristirahat di sampingnya, ia berterima kasih kepada Allah karena telah mengiriminya seorang guru dalam bentuk yang tak terduga. Rumahnya, yang pernah dipenuhi kesombongan dan kesepian, kini bersinar dengan cahaya pertobatan, iman, dan cinta. Kematian yang damai dan sebuah pelajaran abadi. Tahun-tahun berlalu, dan wanita yang pernah dikenal karena kesombongannya kini dikenang karena kebaikannya. Rambutnya memutih dan kerutan menyentuh sudut matanya, tetapi hatinya, yang pernah digelapkan oleh keangkuhan, kini bersinar dengan cahaya iman. Penduduk desa tidak lagi berbisik tentang rasa malunya. Sebaliknya, mereka membawa masalah mereka ke pintunya, mencari nasihat dan doanya yang lembut. Setiap pagi, ia akan bangun sebelum matahari terbit, sholat, dan kemudian memberi makan orang miskin yang datang ke rumah kecilnya. Anjing putih ITU, yang kini tua dan lambat, masih mengikutinya dengan setia, menjaganya dengan pengabdian yang sama seperti yang ditunjukkannya sejak awal. Bersama-sama, mereka telah menjadi simbol pertobatan, rahmat, dan pengampunan ilahi. Suatu sore yang sejuk, saat langit berubah menjadi keemasan, wanita itu duduk di berandanya, memperhatikan matahari terbenam. Anjing itu berbaring di sampingnya, kepalanya bersandar di kakinya. Ia tersenyum dan berbisik lembut, "Temanku, ketika aku bertemu denganmu, aku tersesat. Aku pikir cinta hanya untuk yang sombong, dan kecantikan memberiku nilai. Tetapi kau menunjukkan kepadaku bahwa kecantikan sejati ada dalam kerendahan hati, dan cinta adalah pelayanan, bukan kekuasaan." Suaranya melemah, tetapi matanya tenang. Ia memandang ke langit dan berkata, "Ya Allah, terima kasih telah memberiku kesempatan lagi. Terima kasih telah mengajarku melalui kesalahanku. Aku siap untuk kembali kepadamu, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kedamaian." Malam itu, penduduk desa tidak mendengar suara apapun dari rumahnya. Ketika pagi tiba, mereka menemukannya duduk diam dengan kepala bersandar di tangannya, bibirnya melengkung dalam senyum damai. Ia telah meninggal dalam tidurnya. Anjing putih itu terbaring di sampingnya, diam dan tak bergerak, seolah menjaganya untuk terakhir kalinya. Ada yang mengatakan ia menolak untuk meninggalkannya dan meninggal beberapa hari kemudian, dikuburkan di sampingnya di bawah pohon ara tua di dekat rumahnya. Penduduk desa menangis. Wanita yang pernah menimpakan rasa malu pada dirinya sendiri telah meninggalkan kisah penebusan yang akan diceritakan selama beberapa generasi. Mereka membangun penanda batu kecil di atas kuburannya, diukir dengan kata-kata. Disinilah terbaring wanita yang belajar kerendahan hati melalui cinta. Kesombongannya adalah kejatuhannya, tetapi pertobatannya menjadi kebangkitannya. Sejak saat itu, setiap kali kesombongan mulai berakar di hati seseorang, para tetua akan berkata, "Ingatlah wanita dan anjing ITU, dan ketahuilah bahwa bahkan jiwa yang paling sombong pun dapat menemukan rahmat jika ia bersujud di hadapan Allah." Dan begitulah, kisahnya terus HIDUP, bukan sebagai kisah memalukan, tetapi sebagai pelajaran abadi bahwa kecantikan sejati tidak terletak pada penampilan atau kesombongan, tetapi pada hati yang rendah hati yang mencari pengampunan dan mencintai dengan tulus. Pesan moral kisah ini, kesombongan membutakan hati, tetapi kerendahan hati membuka jiwa terhadap rahmat ilahi. Tak peduli seberapa jauh seseorang menyimpang, pengampunan Allah menanti semua yang benar-benar bertobat.